Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya TGI. Gimana kabar kalian? Sudah pada masuk sekolah atau belum? Nah, kalau belum, daripada nganggur di rumah, kerjain tugas nggak selesai-selesai, mending cari kegiatan yang bisa menghasilkan uang dengan mudah hanya dengan duduk santai. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan beberapa cara bagi kalian yang mau mendapatkan uang dari internet dan sudah pasti membayar. Apa saja caranya? Tonton terus videonya. YouTube. Kita mulai dari yang saat ini sedang kalian gunakan. YouTube merupakan platform yang paling banyak dipilih untuk menghasilkan uang di internet. YouTube juga tempat yang paling dipercaya dapat menaikkan pamor seseorang, atau istilahnya menjadi terkenal. Tapi sebelum itu, apa kalian tahu syarat agar dapat menghasilkan uang dari YouTube? Sebelum melakukan monetisasi atau menaruh iklan di channel kita harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Banyak nih di antara YouTuber pemula yang sangat terfokus untuk mencari subscriber, seperti membeli subscriber, sub for sub, saling subscribe, dan lain-lain. Padahal, mencari 4000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir itu jauh lebih susah. Walaupun bagi beberapa orang terjadi kebalikannya, tapi bagi sebagian besar mengalami kesusahan di bagian jam tayang, termasuk saya. Ngomong-ngomong soal jam tayang, banyak juga yang masih keliru. Banyak yang mengira kalau tidak bisa mengumpulkan jam tayang dalam 1 tahun, maka semua jam tayang yang sudah mereka dapatkan akan hangus semuanya. Padahal tidak. Agar mempermudah, saya akan gambarkan ilustrasinya. Jika kalian membuat konten mulai Januari 2021, namun setelah 1 tahun berlalu atau pada akhir Desember 2021, kalian belum mencapai 4000 jam tayang, dan akhirnya berganti tahun, yaitu Januari 2022, maka jam tayang yang akan terhapus hanya pada Januari 2021, karena mengikuti aturan YouTube yaitu 12 bulan terakhir. Oke, sekarang kita berlanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan YouTube antara lain sangat ramah bagi pemula, dan siapa saja bisa memulai walaupun hanya memiliki handphone. Kalau untuk kekurangannya, yaitu syarat yang susah dipenuhi, terutama di bagian jam tayang. Yang kedua, susah bersaing dengan YouTuber besar yang sudah lebih dulu punya channel. Website atau blog. Pasti kalian gak asing dengan nama ini, karena hanya dengan mengetikkan satu huruf di Google, kalian akan menemukan ratusan hingga ribuan website. Website juga menggunakan iklan sebagai penghasil uang. Untuk mendapatkan iklan di website kalian harus mendaftar dulu ke platform yang bernama Google AdSense. Tidak banyak syarat yang harus dipenuhi untuk menampilkan iklan di web kalian. Kalian hanya harus membuat artikel yang menarik agar banyak pengunjung yang datang. Kelebihan dari website ini yaitu syaratnya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi. Namun ia memiliki kekurangan, yaitu harus bisa menguasai bahasa pemrograman HTML atau HTML untuk membuat sebuah website. Google AdMob. Bagi yang belum tahu apa itu AdMob, misal kalian mengunduh aplikasi dari Play Store, dan saat kalian membuka aplikasinya, kalian akan melihat iklan yang muncul. Itu adalah iklan dari AdMob. Jadi intinya, kalian bisa mendapatkan uang dari membuat sebuah aplikasi. Kalian tidak perlu memenuhi syarat apapun untuk menampilkan iklan di aplikasi kalian. Namun, kalian harus membayar uang sebesar $25 atau 350 ribuan untuk memasarkan aplikasi kalian secara resmi di Google Play Store. Bagi kalian yang memiliki minim budget, pasti sayang untuk mengeluarkan uang sebanyak itu di awal usaha. Tapi nggak usah khawatir, karena sekarang AdMob sudah mendukung App Store seperti Amazon App Store, Oppo App Market, Samsung Galaxy Store, Vivo App Store, dan Xiaomi Get Apps, yang dimana kalian tidak perlu membayar untuk memasarkan aplikasi kalian di sana, alias gratis. Kelebihan AdMob yaitu tidak ada syarat yang harus kalian capai, namun ia memiliki kekurangan yang harus kalian pertimbangkan, yaitu harus bisa menguasai bahasa pemrograman Java atau Kotlin untuk membuat sebuah aplikasi. Yang kedua, proses pemunculan iklan yang lama, bisa berhari-hari,
per minggu atau berbulan-bulan. Yang ketiga, biaya pemasaran aplikasi yang mahal. Walaupun ada App Store alternatif, tapi App Store itu tidak seramai seperti Play Store. Dari tadi, kita hanya membahas produk Google saja, seperti YouTube, AdSense, dan AdMob. Lalu, apakah ada produk di luar Google yang pasti membayar? Tentu ada, bahkan banyak. Namun saya hanya merekomendasikan ini sebagai contoh, karena pengalaman manis saya saat memakai produk itu. Apa itu? Shortlink. Kalau kalian sering menemukan link seperti ini, itu adalah shortlink. Bagi kalian yang belum tahu shortlink, singkatnya shortlink adalah pemendek URL. Jika suatu link sudah dibungkus dengan shortlink, maka untuk mencapai link tujuan, kita harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu. Di dalam tahap-tahap tersebut, terdapat iklan yang memberi keuntungan kepada pemilik link. Biasanya, shortlink dipakai oleh YouTuber atau blogger untuk membagikan file agar mendapat keuntungan double. Kualitas shortlink biasa dinilai dari CPM-nya. Apa itu CPM? Mudahnya, CPM adalah jumlah pendapatan per 1000 tayang, atau berapa uang yang kita dapatkan jika ada 1000 orang yang membuka link kita. Semakin tinggi CPM, semakin besar pendapatan. Untuk rekomendasi shortlink, saya merekomendasikan shortlink ini. Kalau soal pembayaran, SafeLink-ku jangan ditanya, sudah pasti cepat, apalagi kalau kalian tidak melakukan tindakan curang, seperti mengklik link sendiri. Namun, SafeLink-ku memiliki CPM yang rata-rata, yaitu hanya berkisar $3. Sebenarnya itu sudah cukup besar dibandingkan shortlink lainnya. Namun ada yang lebih besar lagi, yaitu OnSafeLink. Dia bisa lebih dari $5. Namun pembayarannya hanya bisa dilakukan di akhir bulan. Untuk kelebihan dan kekurangan, shortlink ini memiliki kelebihan instan dan tidak perlu memenuhi syarat apapun untuk menghasilkan uang. Yang kedua, sangat mudah dipakai, tinggal paste, selesai. Sedangkan kekurangannya adalah jumlah pendapatan terkadang tidak sama dengan jumlah pengunjung, yaitu ada slip. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai saat ini. Kalau ada yang ditanyakan atau mengkoreksi, silahkan komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.